Saya mengatakan bahwa gereja saya yang berulang tahun ke-5 akan mengadakan KKR. Itu terjadi pada Sabtu dan Minggu yang baru lalu. Pengalaman yang lalu, 3-4 tahun yang lalu, kami mengadakan KKR yang kira-kira yang hadir hampir 200 orang. Tahun ini beberapa anggota jemaat mengatakan, ayolah kita adakan KKR, undang lebih banyak orang, supaya lebih banyak yang hadir. Kira-kira 2-3 bulan yang lalu kita berusaha mencari tempat yang lebih besar, mencari gedung yang lebih besar. Namun di sekitar San Mateo kita tidak menemukan lokasi yang bisa kita pakai yang lebih memadai daripada lokasi yang sekarang. Oleh sebab itu kita putuskan pakai gedung yang ada, yang kita sewa, yang sudah kita sewa. Itu kapasitasnya hanya sekitar 200 lebih. Kalau sampai ada yang berdiri di belakang, ya paling sekitar 240. Itu sudah pack. Lalu mereka berpikir, bagaimana kalau kita pakai ruang di seberang, jadi ruang sebelah gitu ya. Itu sebuah hotel, mereka di tengahnya lobi, di kanan kiri adalah ruang pertemuan. Mereka mengatakan kita pakailah 2 ruang pertemuan, dua-duanya kita pakai. Ruang utama kita pakai dengan pengkhotbah, ruang samping, ruang yang kedua lebih kecil, kira-kira bisa memuat 150, kita pakai transport. Mereka berpikir melalui internet dan segala macam mereka rencanakan. Namun, saudara tahu gereja saya gereja kecil. Di dalam segala keterbatasan tenaga, segala keterbatasan dana, untuk melakukan hal yang demikian tidak mudah, saudara-saudara. Pada waktu Sabtu minggu yang lalu, KKR dimulai jam 7.30. Sabtu jam 5 sore. Saya tanya sama yang menyiapkan semuanya, jalan nggak? Dia katakan masih dites. Sudah 1 bulan, saudara-saudara. Selama 1 bulan, setiap minggu kita mencoba untuk mentransfer situasi kebaktian dari ruang yang besar ke ruang yang kecil. Berhasil dan tidak, baik dan tidak. Selalu nggak memuaskan. Sudah mencoba berulang-ulang dengan segala macam cara selama 1 bulan. Kita ketahui, saudara-saudara, kemampuan kita amat terbatas. Kita hanya bisa berdoa. Moga-moga pada saatnya berjalan bagus sehingga tidak ada yang kecewa. Kita hanya bersandar pada Tuhan, menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Kita usaha, kita beli peralatan semampunya, kita mempersiapkan segalanya, mempersiapkannya selama 1 bulan, namun masih belum berhasil pada waktu jam 5 sore. KKR diadakan pada jam 7.30 dan ternyata hoax, jalan. Baik gambarnya maupun suaranya jelas, bagus kan. Dan sekarang kita tinggal tunggu yang hadir, saudara-saudara. Akan adakah orang yang mau duduk di ruang samping tanpa ada pengkhotbah, hanya lihat layar? Dan ternyata, saudara-saudara, 2 ruangan penuh. Di ruangan utama kira-kira 250 orang. Di ruang samping kira-kira 150 orang. Sehingga hadir pada malam itu, Sabtu malam, sekitar 350 sampai 400 orang. Dan yang luar biasa, saudara, yang di ruang samping itu walaupun hanya melihat layar, mereka mengikuti kebaktian dengan sungguh-sungguh dari awal sampai akhir tanpa ada satupun yang pulang.
Gak ada satupun orang yang mengatakan, kok lihat seperti lihat TV, seperti lihat di rumah, pulang aja. Enggak. Mereka semua walaupun hanya melihat layar, mereka mengikuti dari awal sampai akhir. Siapakah yang bisa menahan mereka? Seringkali di gereja kalau pendetanya gak hati-hati atau khotbahnya kepanjangan, sudah ada anggota yang pulang lebih dahulu, atau anggota yang sudah mulai gelisah gitu ya. Namun malam itu tidak seperti itu. Semua mengikuti kebaktian dari awal hingga akhir, tidak ada yang kembali. Itu kuasa Tuhan, saudara-saudara. Dan sebuah yang kami alami, saudara-saudara. Kami tidak tahu berapa yang akan hadir. Kami sebarkan flyer, sebarkan brosur, pasang iklan di 3 buah surat kabar Chinese, pasang iklan di 2 pemancar TV Chinese. Kami lakukan itu semua tanpa tahu berapa yang akan hadir. Namun Tuhan yang memimpin. Orang yang hadir semua bisa tertampung dalam 2 ruangan itu. Walaupun anggota jemaat gereja kami sendiri harus berdiri. Namun tidak ada satupun orang yang karena tidak ada tempat dan kemudian pulang. Dan tidak ada tempat duduk yang kosong. Pas penuh, saudara-saudara. Setelah kejadian pada minggu yang lalu, saudara-saudara, saya sungguh-sungguh lebih mengalami apa yang dikatakan dalam Zakaria pasal 4 ayat 6. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan bersandar pada Roh Tuhan. Tidak berarti kita tidak perlu persiapan. Tidak berarti kita tidak perlu bekerja. Kita masih perlu bekerja, kita perlu persiapan. Namun saudara-saudara, di dalam dunia ini banyak hal di luar kemampuan kami. Banyak hal di dalam dunia ini yang di luar perhitungan kami. Namun kalau kami mau, kalau kita mau bersandar pada Tuhan, Tuhan akan memimpin dan pada saatnya kita akan melihat kuasa Tuhan nyata di tengah-tengah kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Saudara-saudara yang kami kasih, hari ini saya mengajak saudara-saudara bersama-sama untuk mengalami ayat ini, saudara-saudara. Sebagai orang Kristen, sebenarnya kita pun tidak tahu apa yang akan kita hadapi di depan kita. Kita harus mempersiapkan masa depan kita. Kita perlu mempersiapkan hari esok. Namun dengan apakah kita mempersiapkan masa depan dan hari esok kita? Jangan hanya dengan keperkasaan dan kekuatan diri sendiri. Kita perlu mempersiapkan masa depan dan hari esok kita dengan kuat kuasa Roh. Biar Tuhan yang memimpin kita, biar Tuhan yang mendampingi kita, biar Tuhan yang menggenapi rencananya atas diri kita. Kita perlu berusaha, kita perlu mempersiapkan. Namun itu bukan sandaran kita. Sandaran kita yang sesungguhnya adalah pada Tuhan, kuasa Tuhan. Berserah Tuhan yang memimpin. Sebelum KKR, sebenarnya
Saya sendiri dan beberapa anggota jemaat, khususnya yang menangani segalanya, cukup merasa tegang. Tegang di satu pihak, kita takut kalau nggak ada yang hadir atau yang hadir sedikit, bagaimana kita follow up-nya gitu ya.